Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Peraya edisi 11 Februari tahun 2025. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini itu semua karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh menikmati pagi yang indah ini, itu bukti kasih Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dan tanggung jawab kita di hari ini, mari bersama-sama melandasinya dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa yang sampai saat ini kami rasakan. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam kami, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan sekarang ya Tuhan, tiba saatnya kami akan melakukan aktivitas kami, tanggung jawab kami. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. 1 Samuel 9 ayat 15 hingga 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 9 ayat 15 hingga 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dan pada saat itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit hari ini. Kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya, sampai sekarang janganlah engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan simpanlah ini dulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ, dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan di depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak, demikianlah pada hari ini Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantar engkau. Lalu Saul bangun dan berkata, keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel.
Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama yaitu orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Sebelum bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul, maka yang menjadi Raja Israel adalah Allah. Keinginan untuk seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja sebagai pemimpin telah mendorong umat Israel menjadi meminta kepada Allah melalui Samuel untuk mengangkat atas mereka seorang raja. Allah merestui keinginan mereka, sekalipun di mata Allah itu adalah wujud penolakan mereka terhadap Allah, dan memberitahukan kepada mereka kewajiban-kewajiban mereka terhadap hidup seorang raja. Allah menunjukkan kepada Samuel sosok yang dapat menjadi raja atas Israel, yaitu Saul dari suku Benyamin. Dan Allah sendirilah yang memberikan petunjuk kepada Samuel hingga tiba pada titik di mana ia mengurapi Saul menjadi raja Israel. Sebagai orang yang tidak paham dengan apa yang sedang terjadi dan merasa bahwa suku Benyamin adalah suku yang terkecil, ada upaya dari Saul untuk menghindari dari petunjuknya sebagai raja atas Israel. Namun pun ia tidak dapat mengelak lagi ketika atas nama Tuhan minyak urapan telah ditumpahkan ke atasnya, dan bahwa Tuhan sendirilah yang menilai dan menetapkannya sebagai orang pilihannya, yang dimana dipilih untuk memimpin Israel menghadapi musuh-musuhnya. Pengurapan Saul menjadi raja Israel adalah respon Allah atas teriakan mereka dari kesengsaraan. Tentu harapan Allah atas pengurapan Saul menjadi seorang raja ialah bahwa umat Israel semakin teratur dan terarah hidupnya, dan mereka dipimpin kepada ketaatan kepada Allah saja. Kisah pengurapan Saul sebagai raja atas Israel mengajarkan kita bahwa Allah selalu peduli terhadap pergumulan dan kebutuhan umatnya, bahwa Allah selalu berlimpah dengan kasih setia kepada umatnya, sekalipun mereka berulang-ulang menolak tuntunan Tuhan yang sesungguhnya raja atas hidup mereka. Allah berdaulat untuk memilih dan menetapkan orang yang hendak dipakainya menurut ukuran Allah sendiri dan bukan menurut ukuran manusia. Orang yang telah dipilih dan ditetapkannya berkewajiban untuk memberi diri dan melakukan kehendaknya. Dan hal ini pula berlaku atas kita sebagai orang percaya yang memiliki iman kepada Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Penyertaan-Mu, kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terkhususnya di pagi hari ini kami boleh merasakan dan boleh menikmati kebenaran firman-Mu saat ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, membimbing kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam langkah hidup kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami dan tanggung jawab kami masing-masing. Engkau kiranya memberkati kami, menuntun kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga dalam kami menjalani tanggung jawab kami di hari ini, kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Dan apa yang kami lakukan, itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Demikian juga untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkaulah yang memberkati mereka, menuntun mereka, menjaga, sehingga dalam mereka menjalani aktivitas mereka, mereka boleh terus merasakan perlindungan dari Tuhan, berkat Tuhan, dan mereka terus percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk
jemaatmu di Gereja Toraja Jemaat Taman Rea, dalam kehidupan mereka masing-masing, tanggung jawab mereka, pekerjaan, usaha, perkuliahan, pendidikan, dan seluruh aktivitas mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga dari semuanya itu mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan percaya penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka ada Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya di dalam proses pemulihan, pengobatan, dan dari semuanya itu mereka boleh pulih dengan sempurna dan boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami, saudara-saudari kami yang dilanda duka cita. Kami percaya Tuhan dalam duka cita yang mereka alami, ada Tuhan yang menopang mereka, ada Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, penghiburan, sehingga dalam mereka menjalani hari-hari mereka, mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita mereka, tetapi percaya bahwa kasih Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Orang tua kami ya Tuhan yang sudah lanjut usia, Engkau berkati mereka, sertai mereka dalam hari-hari tua mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah kami, bimbinglah kami, sehingga pelayanan kami semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu saja. Dan inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi 11 Februari tahun 2025. Biarlah kita kiranya menjalani hari-hari kita, terus andalkan Tuhan dalam hidup kita dan percaya berkat-Nya, anugerah-Nya, kasih-Nya, itulah yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.